Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pujaannya saya bukan memuja kepada manusia, bukan juga kepada para pemuda atau bapak-bapak yang tampannya tiada tara, tetapi pujaannya saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujinya saya bukan kepada seorang istri, bukan juga kepada seorang pemudi yang cantiknya bagaikan bidadari, tetapi pujinya saya kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada seorang promotor yang tidak pernah naik motor, kepada seorang proklamasi yang tidak memakai dasi, kepada seseorang yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, seseorang buah hati Sayyid Abdullah beserta Siti Aminah yang mempunyai pangkat Rasulullah yang bertitelkan Habibullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'atnya, semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, yang khususnya para guru, para ulama yang saya hormati, tidak lupa juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan hadir di sini, dan juga anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini, dalam pengajian minggu ini, saya ingin menceritakan seorang kisah yang patut kita teladani, yaitu kisah seorang nabi. Qala Allah Ta'ala Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan 'aina wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Hadirin yang saya muliakan, di sini saya ingin mengajak dan merenungkan sebuah kisah yang tertera dalam Al-Quran, yang terekam dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 30 sampai 33, di mana kisah tersebut tidak hanya membuka hati, tetapi membuka mata dan menunjukkan iman. Mari kita mulai dengan surat Maryam ayat 30, di mana firman tersebut menjelaskan seorang bayi yang begitu lahir dia menyampaikan kebenaran. Apakah dia mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan? Apakah dia mengaku sebagai tokoh besar? Apakah dia mengaku sebagai alim ulama? Apakah dia mengaku sebagai orang yang kaya raya? Tentu saja tidak.
Dia hanya mengaku bahwa dia hanyalah abdullah, hamba Allah. Teman-teman yang luar biasa, di mana di zaman sekarang banyak orang yang begitu menyombongkan diri, begitu banyak orang yang membangga-banggakan tentang kekuasaan, tentang pangkat, tentang harta dan martabat, tentang silsilah keluarga keturunannya. Tetapi Nabi Isa mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang tidak menyombongkan diri, tetapi mengajarkan kita menjadi seseorang yang begitu rendah hati. Apa yang perlu kita banggakan? Harta, keluarga, kekuasaan, semuanya akan hilang dan sirna ketika kita bertemu dengan yang namanya kematian. Pelajaran yang perlu kita ambil, yang dapat kita ambil dari ayat Maryam yang ke-30, yaitu di mana seseorang harus memiliki kerendahan hati dan tidak boleh menyombongkan diri. Pelajaran yang kedua, di mana yang tertera dalam surat Maryam ayat 31 yang berbunyi, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, dan berkatilah ibuku. Nabi Isa sampai berkata seperti itu, berkatilah ibuku, muliakanlah ibuku. Tetapi mengingat zaman sekarang banyak sekali seseorang yang membuat konten kebaikan, yang begitu banyak memuliakan orang lain, membuat banyak tentang konten kebaikan, tentang berbagi kesana kesini, tetapi ibunya sendiri dia abaikan, dia tinggalkan. Sangat jauh sekali dengan kata memuliakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan ibumu, ibumu, ibu sampai 3 kali. Tetapi pada zaman sekarang banyak sekali yang membuat konten kebaikan, padahal itu semua hanyalah pencitraan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil yaitu berkatilah dan muliakanlah ibumu sebelum memuliakan orang lain. Pelajaran yang perlu kita ambil dari ayat tersebut juga, di mana kita jangan meninggalkan sholat dan juga zakat, di mana sholat tanpa sedekah itu kurang berkah. Begitupun sebaliknya, sedekah tanpa ibadah jelas-jelas salah. Maka sempurnakanlah keduanya dan hidup ini akan berkah. Lalu ayat ke-33 dalam surat Maryam yang berbunyi, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, dari tadi kita telah membahas kehidupan, keberkahan, dan yang ketiga kita akan membahas tentang kematian. Tentu saja ketika makhluk yang hidup pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Nah teman-teman, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang begitu bahagia, begitu bangga dengan merayakan ulang tahunnya,
hari kelahirannya, bahkan ada juga yang merayakan di saat kematiannya. Padahal yang paling penting itu adalah 3 hal. Ketika kita dilahirkan, ketika kita diwafatkan, ketika kita dibangkitkan, kita harus benar-benar ada dalam sebuah keimanan. Nah teman-teman, ayat tersebut surat Maryam ayat 30 sampai ke 33 mengajarkan kita yang pertama bahwa kita harus rendah hati, jangan mensombongkan diri. Dan yang kedua tentang memuliakan ibu dan jangan lupa bersedekah. Dan yang ketiga kita harus mengingat yang namanya kematian. Nah, begitulah hadirin sekalian, sebelum saya tutup pengajian hari ini, marilah kita mengaji bersama-sama, mengaji surat Maryam ayat 30 sampai 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Allahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Nah hadirin sekalian, semoga pengajian di hari ini membawa manfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan khususnya datang dari saya sebagai manusia, dan kebenaran datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal firaq lil firaq walakinnal firaq lis-sawq. Berpisah bukan hanya untuk perpisahan, tetapi berpisah untuk sebuah kerinduan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.